Hai Sobat Ruang Ngobrol, kembali lagi kita di podcast Kelakar, Kepo Masalah sama Pakar. Bersama saya, Ania Masusanti. Tema podcast kita kali ini adalah membangun narasi positif. Dan tamu kita, spesial kita pagi ini, selamat datang Teteh. Halo Teh. Iya. Teteh bisa perkenalkan diri, nama, terus kemudian latar belakang pekerjaan Teteh. Oke, perkenalkan nama saya Adriani Marbun, biasa dipanggil Adri atau Ani. Tapi karena Teteh ada Ani, jadi saya panggilnya Adri aja, biar gak sama. Itu saya bekerja sebagai pekerja sosial ahli pertama di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Teh Adri, bisa diceritakan bagaimana Teteh awalnya bisa tertarik dengan profesi sebagai pekerja sosial ini? Suka berinteraksi, suka ngobrol gitu kan. Nah, terus ada keluarga saya yang bekerja di bidang sosial, dikenalkanlah dengan salah satu sekolah yang memang khusus untuk memberikan pendidikan kepada calon-calon pekerja sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, awal-awal kuliah juga sempat bingung, kesejahteraan sosial apa? Soalnya kan di sekolah nggak diajarin tentang dunia pekerjaan sosial kan. Bahkan awalnya nggak tahu ini nanti, jujur setelah saya kuliah mau jadi apa nih gitu kan, karena penempatannya di mana, kerja yang apa, karena masih sedikit banget termasuk saya saat itu yang minim banget pengetahuan tentang dunia pekerjaan sosial. Pada bulan November kami mengundang Teteh untuk ikut capacity building mengenai membangun narasi positif gitu. Waktu nerima undangan gitu, apa yang pertama Teteh pikirkan mengenai acara itu? Saya langsung tertarik saat membaca judulnya. Itu kan meningkatkan peran pekerja sosial perempuan dalam membangun narasi positif. Dan saat baca itu kayak langsung, kayaknya ini ngena banget nih untuk profesi saya. Karena sebagai peksos, terutama perempuan, dan kebetulan yang saya hadapi kan wanita tunasusila ya. Jadi kan tuna sosial itu kan ada banyak, kayak gepeng itu termasuk tuna sosial. Nah, ada anaknya itu wanita tuna susila atau mungkin lebih dikenal PSK ya, mohon maaf PSK. Nah, jadi dengan melihat judulnya seperti itu dan melihat latar belakang pekerjaan saya dengan orang yang saya hadapi, jadi saya langsung tertarik, pas banget nih dikirim undangan dari kepegawaian untuk ikut acara ini. Nah, sebelum mengikuti capacity building tersebut, apa pemahaman Teteh mengenai narasi? Narasi, ya waktu awal bacanya juga narasi apa ya? Mungkin kayak cerita atau ngobrol, ya itu sih yang saya baru tahu kayak narasi mungkin cuman berbagi atau menceritakan sesuatu. Hanya itu saja yang baru saya tahu saat sebelum mengikuti capacity building. Setelah mengikuti capacity building, apa pemahamannya? Adakah pemahaman menjadi lebih dalam atau lebih luas mengenai? Iya. Saya juga tahu. Bisa ceritain gitu. Kalau ternyata pemahaman saya tentang narasi itu sangat-sangat minim. Ternyata narasi banyak banget jenisnya, aja ada 3 kan ya ternyata. Terus ada narasi positif, bahkan ada narasi negatif. Yang jenis tadi apa aja tuh Teh? Kalau nggak salah tuh ada narasi induk, narasi kelompok, sama narasi individu subjektif. Individu. Nah itu. Terus ternyata ada narasi yang positif, bahkan ada narasi negatif gitu. Nah, jadi narasi positif buat Teteh setelah ngikutin acara capacity building tersebut seperti apa, bisa dijelaskan ke kita? Karena salah satu modal pekerja sosial itu kan interaksi dan komunikasi. Saat memberikan narasi, kunci utamanya itu kan interaksi ya, omongan. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, bahkan menunjukkan sesuatu ke klien saya. Kalau diinget-inget
materi apa yang paling kayak berkesan atau memberi manfaat secara langsung dalam pekerjaan Teteh berhubungan dengan klien? Jadi waktu itu kan diajarin kalau misalnya ada narasi yang negatif, itu tuh bukan yang langsung ditolak, tapi kita bisa memberikan narasi yang lain gitu untuk menanggapi narasi negatif itu. Ada klien, mungkin di kami disebutnya klien, misalnya dia memberikan satu atau dia menyatakan satu pendapat yang kayak kurang percaya diri, terus kayak dia itu tidak menerima dirinya ada di panti seperti itu kan. Nah, saya bisa memberikan narasi alternatif kayak memberikan kamu di sini itu tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kurang baik atau kurang tepat yang disampaikan klien atau orang lain itu gak harus selalu kita tepis langsung gitu. Tapi kita bisa kasih alternatif lain yang bisa membuat mereka berpikir menjadi positif. Teteh bisa cerita lagi kisah yang Teteh mungkin hadapin dengan klien, impact dari pelatihan tersebut, kayak awalnya ketemu klien seperti apa aja yang dia alamin dan obrolkan sama Teteh, terus respon Teteh seperti apa gitu. Nah, untuk kasus saya ataupun dengan sama yang kayak anak berhadapan dengan hukum, ada dari Sukabumi bahkan Bandung juga ada, dan itu dikirim secara terpaksa gitu. Otomatis kalau misalnya mereka dikirim secara terpaksa, mereka tidak mau dong ikut kegiatan di panti kan. Jadi itu tantangan pertama yang dihadapi pekerja sosial. Gimana caranya saya menghadapi mereka? Salah satunya adalah melalui omongan saya. Gitu. Bisa ceritain itu rinciannya seperti apa kejadiannya waktu itu? Jadi pertamanya yang emang harus saya dekati itu mau tidak mau kliennya. Jadi saya kasih pemahaman nih, kayak saya manggilnya teteh ya, teteh ke klien lain atau mungkin ibu, karena banyak juga yang usianya sudah 40-an sadar bahwa yang mereka lakukan itu memang salah gitu. Walaupun alasan mereka memilih bekerja sebagai itu pasti terpaksa kan ya. Ada yang kayak faktor ekonomi, ada yang dia jadi tulang punggung keluarga, ada yang suaminya nggak memberi nafkah, bisa lapang gitu ikut kegiatan di panti. Beda cerita kalau misalnya mereka enggak bu, kayaknya yang saya lakuin mah ya gimana lagi ya tuh, dan ini membuat kebutuhan anak saya misalnya kayak gitu kan. Jadi mereka masih tetap membenarkan apa yang mereka lakukan gitu, dan itu yang PR terberat sih. Ada nggak sih klien yang ngomongnya denial terus gitu, terus habis itu butuh berapa lama Teteh ngajak ngobrolnya, berkomunikasinya sampai kemudian menerima dan gue di sini nih ikut. Ada yang lama. Jadi program kami itu kan hanya 3 bulan, dan pengalaman saya bekerja 2 tahun di panti ini, ada klien yang bahkan 1 bulan tuh masih kayak bilang bu kapan pulang, masih nanya kayak gitu. Kalau yang ngeyel biasanya ngomongnya seperti apa, dan Teteh jawabnya apa gitu? Mereka kalau ngomong lebih ke nanya kapan pulang sih. Dan ketika para perempuan ini masuk di panti tersebut, anak-anak seperti apa? Anak-anak mereka yang semisal menggunakan alasan anak-anak biar bisa keluar ngikutin kegiatan rehabilitasi tersebut. Nah, kalau dari kami pasti cross check dulu kan ke keluarganya. Kita dari awal mereka datang, kita langsung minta nomor telepon keluarganya. Apakah benar anak ibu tersebut tinggal sendiri? Nah itu. Nah, terus ternyata pas dicek dia tinggal sendiri, tapi ternyata dibantu sama tetangganya. Jadi tetangganya berbaik hati untuk mengurus dulu anaknya sementara klien dibina. Jadi gitu. Jadi itu membuat ketika udah tahu kondisi keluarganya, otomatis kliennya lebih tenang ya. Iya, tenang. Nah, oke. Ini kita tiba di penghujung. Saya pengen tahu bagaimana peran narasi positif ini di pekerjaan Teteh, dan
apa aja implikasinya di pekerjaan Teteh? Oke, saya jadi tahu kalau misalnya penting banget untuk mempunyai kemampuan memberikan ucapan-ucapan yang baik, narasi-narasi yang baik, nggak cuma ke klien, tapi ke rekan kerja, terus ke keluarga, ke orang-orang yang kita kenal gitu. Karena terkadang justru omongan itu lebih membekas dibandingkan tindakan gitu. Pengalaman-pengalaman hidup Peksos yang bisa dijadikan model untuk klien itu juga bisa membantu upaya untuk merubah perilaku klien gitu. Jadi untuk para pekerja sosial di luar sana tetaplah semangat karena ya kita tahu gitu kayak merubah seseorang itu kan sangat sulit ya. Apalagi di dalam panti dengan keterbatasan waktu, programnya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Padahal merubah perilaku seseorang itu nggak mudah gitu. Jadi ya itu tantangan kita dan memang harus dilewati dan pasti bisa dilewati. Seperti itu. Jadi narasi positif buat pekerja sosial itu sangat penting Ya. untuk menjalankan Tugas, pekerjaannya ya. dan tugasnya. Gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Teh Adriani udah datang di podcast Kelakar kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan tema yang berbeda. Amin. Oke, jadi Sobat Ruang Ngobrol, bahwasanya narasi positif itu sangat penting buat para pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya menghadapi klien. Demikianlah podcast Kelakar kali ini. Semoga kita bisa ketemu dengan bintang tamu yang berbeda dan tema yang berbeda. Ruang Ngobrol, dare to share.